Dia bisa memandanginya sepanjang hari. Tidak terasa, 8 tahun berlalu. Selama waktu itu, reputasi pria itu semakin meningkat. Orang-orang yang meminta jasanya untuk melihat Feng Shui tidak pernah berhenti. Salah satu keluarga bermarga Sen, orang terkaya di barat daya, juga mencarinya. Mereka memberinya uang ribuan tael. Namun, itu adalah kali terakhir pria itu bekerja sebagai konsultan Feng Shui. Ketika kembali, dia berkata kepada anaknya, 3 tahun yang lalu, aku membawamu ke kolam naga untuk tunangan. Pada tanggal 5 bulan ini, adalah hari pernikahanmu. Pernikahanmu dengan Nona Sen adalah takdir sekaligus ujian. Apapun yang terjadi, aku harap kamu tidak membenci terlalu banyak. Anak itu, seolah mengerti sesuatu, langsung berlutut dengan keras. Ayah, aku mengerti, jika bukan karena ayah, aku sudah mati 13 tahun yang lalu. Aku akan mendengarkan semua perintah ayah. Bagus, yang penting kamu mengerti. Mulai sekarang, ingat ini baik-baik. Soal pertunangan di kolam naga, kamu harus benar-benar melupakannya. Oh ya, malam ini keluarga istrimu akan datang untuk melihatmu. Ganti pakaian yang bersih terlebih dahulu. Setelah berkata demikian, pria itu berdiri dan membuka pintu rumah. Menurunkan jimat penjaga dari pintu. Kemudian dia membawa meja persembahan ke halaman. Menyiapkan persembahan. Lalu, dia menaburkan uang kertas ke halaman. Akhirnya, dia menyalakan 4 batang dupa di dalam rumah. Kemudian dia berteriak keluar pintu. Selamat datang, ibu mertuaku. Begitu suara itu terdengar, dari luar pintu halaman, tiba-tiba terdengar suara tawa seorang wanita tua. Long Changming, sudah lama tidak bertemu, kamu tetap perhatian seperti biasanya. Pria itu berdiri dengan hormat, menundukkan kepala, dan berkata, ini sudah seharusnya. Anak itu mengangkat kepalanya dan melihat. Dia melihat seorang wanita tua mengenakan jubah hitam panjang, dan memakai topeng wajah setan. Dia berjalan perlahan dari luar masuk ke dalam. Tubuhnya mengeluarkan kabut hitam samar-samar. Saat itu, pria itu melihat ke arah anaknya. Anak itu segera maju, berlutut di depan wanita tua, dan memberi hormat. Saya, Long Laisun, memberi salam kepada ibu mertua. Wanita tua itu mengulurkan tangan kurusnya. Dengan kuku panjangnya, dia mengangkat dagu anak itu, melihatnya sebentar, dan berkata dengan penuh penyesalan, Long Changming. Oh Long Changming, seumur hidupmu berlatih Taoisme, tetapi melahirkan anak yang aneh. Benar-benar takdir yang kejam. Dia memiliki tubuh Tao alami, tetapi usianya pendek. Tidak heran menantuku memilih dia. Setelah berkata demikian, dia mengeluarkan selembar kertas merah. Ini adalah daftar mas kawin dari keluarga kami. Jika Long Changming bisa memenuhinya, pada tengah malam tanggal 5, menantuku akan datang sendiri. Saya sudah mengirim orang ke keluarga Sen. Nanti, kalian tinggal pergi ke kolam naga untuk menyambut. Pria itu menerima daftar mas kawin dan langsung berkeringat dingin. Tangannya gemetar hebat. Tiba-tiba, dengan wajah pucat, dia tertawa keras ke arah langit. Tidak kusangka, aku, Long Changming, yang menjalani hidup penuh kebajikan, akhirnya berakhir di jalan ini. Apakah ini yang disebut takdir? Mas kawin yang kau minta, aku akan siapkan sendiri. Tapi kuharap kalian tidak menyulitkan anakku di masa depan. Wanita tua itu mengambil kembali